Assalamualaikum Zayenda. Waalaikumsalam Pak Irfan. Iya, Ada apa ini kok pagi-pagi? iya Zayenda. Jadi mohon waktunya saya. Ada Oke. waktu ya ini. Oke, ada Pak Ya. Irfan. Sehat kan Pak Irfan? Iya, alhamdulillah ini masih diberikan kesehatan saja. Jadi ini Alhamdulillah. mau tujuannya itu mau melaksanakan prasupervisi untuk Oh supervisi yang akan iya. dilaksanakan minggu depan. Oh iya, jadwalnya Hari- minggu depan ya Pak Iya, Irfan ya. Hari apa Pak Irfan? Mohon Hari maaf. Kamis minggu depan. Oh hari Kamis ya. Iya, hari Kamis Kamis. minggu depan. Oh hari ini kita Pak Irfan kesini mau prasupervisi. Iya. Oke. Oke, Supervisi boleh untuk boleh. pelaksanaan supervisi yang akan dilaksanakan minggu depan. Oke, siap-siap boleh. Mumpung saya juga ada waktu Pak Irfan. Iya. Oke. Ini Bu Zayenda, jadi Iya. beberapa hal yang ingin saya diskusikan terkait dengan rencana supervisi minggu depan. Materinya kan tentang mitigasi bencana. Mitigasi bencana di Ya, kelas, di kelas 11 IPS 2. Iya, 11 Itu IPS 2. Jumlah siswanya ada 28 siswa. 28 siswa. Oke. Nah, semacam itu. Gimana rencananya Pak Irfan untuk pembelajaran minggu depan itu? Nah, rencananya itu anak-anak kan sebelumnya kan ini kan sudah pertemuan ketiga sudah. Pertemuan ketiga. Jadi pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu sudah saya sampaikan secara umum materi pembelajaran di kebencanaan secara yang ada di Indonesia. Nah, kemarin itu sudah saya bentuk itu sudah ada 7 tim ahli. 7 tim Nah, ahli. masing-masing tim ahlinya itu yang akan membidangi bagaimana upaya mitigasi bencana di tiap-tiap jenis bencananya. Oke. Itu ada kebetulan yang akan kita laksanakan pembelajaran supervisi di minggu depan hari Kamis itu tentang gempa bumi dan letusan gunung api, Ustazah. Oh, dua bencana Dua itu ya. bencana itu ya Oke. nanti akan bergiliran minggu depannya itu ya secara urut itu nanti akan bencana-bencana yang lain, ada banjir, tsunami, kekeringan dan yang lain-lain. Itu pertemuan-pertemuan berikutnya. Betul, Besok pertemuan khusus gempa gempa bumi dan letusan gunung api. Oke, gini Pak Irfan. Kalau tadi kan Jangan menyampaikan kalau materi mitigasi bencana ini pertemuan ketiga ya minggu depan itu ya. Betul. Berarti sudah 2 kali pertemuan. Betul. Pertemuan pertama dan kedua ini anak-anak fokusnya pada Konsep materinya. konsep materi, Iya, konsep pemahaman materi. materinya. Oke, terus pertemuan ketiga nanti tujuannya yang ingin diukur Pak Irfan Itu anak-anak supaya bisa betul-betul tahu mempraktikkan upaya penyelamatan diri pada saat terjadinya bencana. Oh, Kayak gitu. oke, berarti yang pertama kedua itu terkait dengan pemahaman konsep materi tentang mitigasi bencana. Betul. Sedangkan pertemuan nanti pas supervisi itu Pak Irfan ingin mengetahui atau Pak Irfan ingin Mengajak anak-anak. mengajak anak-anak ya. Iya. Atau bisa dikatakan anak-anak itu di pertemuan berikutnya mereka tahu bagaimana cara penyelamatan diri betul, saat betul. terjadi bencana. Oke, berarti Pak Irfan nanti yang diukur bukan pengetahuannya lagi ya berarti ya? Bukan, kalau pengetahuan kan sudah pada pertemuan 1 dan 2 ini nanti akan direkap juga di pertemuan akhir. Nah, ini yang akan saya ukur itu adalah pada penilaian keterampilan dan sikap. Keterampilan dan Keterampilan dan sikap sikap. saat terjadi bencana. Betul. Gitu. Oke, bagus ini. Nah, nanti rencananya Pak Irfan desain pembelajarannya seperti apa? Jadi kalau secara model kan itu kan saya pakai problem based learning saya. Problem based pemecahan masalah. Jadi metodenya itu simulasi. Jadi Pakai metode simulasi. ya betul. Kemudian untuk yang masalahnya kan yaitu saya berikan sebuah permasalahan, ada bencana, kemudian masalahnya itu bagaimana upaya untuk mengurangi risiko, mengurangi dampak. Kan dampak dari bencana kan itu kan ada dampak material, ada korban material, barang benda, dan yang paling kita upayakan supaya anak-anak tahu itu adalah bagaimana supaya tidak terjadinya korban jiwa. Nah, semacam itu. Nah, dengan adanya simulasi ini anak-anak harapannya itu nanti bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dan nanti bukan menjadi bagian dari yang korban jiwa itu sendiri. Kayak gitu supaya anak-anak juga tahu. Oke, tadi kan ada 7 tim ahli, Ya, tapi betul. pertemuan besok itu hanya 2 tim ahli Ya. karena hanya simulasi 2 Oke. bencana gitu ya Pak Gempa Irfan dan- ya.
Nah, rencananya pembelajarannya nanti di dalam kelas atau di luar kelas? Pembelajaran itu nanti kita mulai dari dalam kelas Ustaz ya. Dalam kelas. Dari dalam kelas dahulu nanti kan saya mensimulasikan bahwa anak-anak itu pada kehidupan realitas sebenarnya. Itu kan saya simulasikan karena kelas anak-anak itu di lantai 2. Jadi anak-anak itu ya seperti halnya pada kehidupan sehari-hari itu ada di sebuah ruangan di gedung bertingkat semacam ini. Nah, kemudian nanti setelah tim ahli itu nanti akan memberikan arahan kepada anak-anak, memberikan informasi-informasi apa yang harus dilakukan pada saat gempa bumi. Nanti akan ada tanda yang dikomandoi oleh tim ahli. Kemudian nanti itu sebagai tanda terjadi bencana. Dalam hal ini adalah gempa bumi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak dalam hal ini adalah masyarakat itu nanti pada saat pertama kali gempa bumi itu ya nanti akan diarahkan oleh tim ahli itu sendiri. Nah, tim ahli itu juga nanti akan memberitahukan atau menginformasikan jalur evakuasi yang harus dilalui oleh anak-anak supaya dari kelas itu nanti akan keluar. Nah, jadi kan ada dua, di dalam kelas kemudian juga ada di luar ruangan semacam itu. Berarti tim ahli yang berperan ya nanti ya dalam proses simulasi gitu ya Pak Irfan ya. Dan tim ahli juga sudah memahamkan ke teman-temannya atau yang nanti jadi masyarakat itu kira-kira kalau ada bencana gempa bumi atau letusan gunung api apa yang harus mereka lakukan gitu ya. Iya, betul. Terus termasuk arah evakuasinya kemana, titik kumpulnya ada di mana itu tim ahli ya yang berperan ya. Betul. Oke. Nah, setelah mereka melakukan simulasi tadi Pak Irfan, lanjutannya apa yang mereka lakukan baik dari tim ahli maupun masyarakatnya tadi? Jadi kan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada 2 penilaian, keterampilan dan sikap itu kan. Jadi untuk yang keterampilan itu nanti penilaian yang karena kan secara bergantian itu kan tiap ahlinya itu kan nanti untuk yang keterampilan itu nanti akan saya peruntukkan untuk tim ahli. Indikatornya itu ya bagaimana kelas itu bisa terorganisir dengan bagus, anak-anak pada saat proses simulasi itu bisa melaksanakan dengan bagus. Nah, itu nanti berarti nilainya bagus untuk keterampilannya. Nah, untuk masyarakat dalam hal ini adalah anak-anak yang lain itu nanti akan mendapatkan penilaian sikap. Nah, pada saat sudah titik kumpul itu kan di meeting point, assembly point itu kita cari kan di ruang terbuka. Nah, di sana itu ada proses refleksi. Nah, refleksi juga nanti akan memandu adalah tim ahli. Tim ahli nanti itu akan memberikan beberapa masukan apakah ada anak-anak yang mungkin tidak serius dalam melakukan simulasi, kemudian kekurangannya apa, atau mungkin ada masyarakat yang ternyata mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, itu kan juga menjadi refleksinya di situ ya. Nah, refleksinya juga nanti saya laksanakan itu menyeluruh karena saya ingin memastikan bahwa setiap anak itu betul-betul tahu dan apa yang harus dilakukan. Jadi nanti tekniknya saya akan juga selain juga ada beberapa anak yang menyampaikan secara lisan, nanti anak-anak juga akan saya minta untuk menuliskan di sebuah lembaran kertas sticky note semacam itu. Jadi saya nanti tahu di situ kan saya hanya menuliskan apa yang dirasakan, kekurangannya apa, kemudian manfaat dari simulasi itu apa. Jadi kan kita bisa mengetahui setiap anaknya itu nanti dari tulisan itu hasil tulisannya itu. Yang di sticky note itu. Iya. Nah, berarti Pak Irfan untuk rancangan pembelajaran seperti itu kira-kira hal lain apa yang diperlukan dan perlu disiapkan atau mungkin butuh orang atau siapa yang nanti akan membantu dalam pelaksanaan pembelajaran ini Pak Irfan? Yang pertama pastinya saya akan menginformasikan ke wali kelas gitu ya. Wali kelas. Karena kan nanti saya akan ajak anak-anak itu dari kelas keluar kelas supaya wali kelas juga tahu pada saat jam pembelajaran geografi saya itu tidak kehilangan anak-anak saya kemana itu kan. Jadi kan wali kelas sedang ada pembelajaran geografi ada di luar itu kan. Jadi kan wali kelas sudah tahu. Kemudian yang kedua saya akan koordinasi dengan tim sarana prasarana. Saya akan meminjam sirine sebagai tanda bahaya serta meminta kertas kecil sticky note itu yang akan digunakan untuk menulis refleksi anak-anak. Oke, berarti butuh berkoordinasi dengan
sarpra ini ya, Iya, terkait sarana dengan prasarana. tadi sirine dan sebagainya untuk Serta penunjang simulasinya iya, gitu serta ya. wali kelas juga ya. Oke, dan juga wali kelas takutnya gurunya nyari, wali kelasnya nyari gitu Iya, ya. gitu. Siswanya kok lari-lari kenapa gitu ya, Ah, ternyata simulasi simulasi. bencana. Oke, keren ini Pak Irfan. Pastinya Iya. nanti saya sudah merasakan ini gimana anak-anak nanti antusias ini belajar mitigasi bencana dan mereka merasakan sendiri saat terjadi bencana itu apa yang harus mereka lakukan. Iya. Oke, ini minggu depan berarti ya Pak Iya, Irfan minggu ya. depan hari Kamis saja. Jam berapa Pak Irfan? Jam 8 lebih Jam 8 lebih 10. 10. Ya, sampai jam Oke, 9.20, oke. jam Oke. 3.4 gitu. Oke, bagus Pak Irfan. Nah, Pak Irfan kira-kira dengan yang sudah Pak Irfan rencanakan ini dan menurut saya rencananya sangat sangat bagus dan luar biasa. Kira-kira harapannya Pak Irfan nanti kalau skala 1 sampai 10 kira-kira pembelajarannya Pak Irfan ingin ada di skala berapa? Saya tetap mematok pada skala 10. Oke, sip, Karena mantap ini karena ini materi kebencanaan dan saya minta anak-anak semua itu paham karena ini Oke. berkaitan dengan jiwa mereka, keselamatan Iya, jiwa keselamatan mereka gitu ya, jadi setiap bagaimana- anak saya pastikan harus bisa tahu bagaimana Oke. upaya penyelamatan diri. ya Sip, gitu. oke, oke. Berarti semakin saya penasaran nih untuk Iya. ikut di pembelajarannya Pak Irfan terkait dengan mitigasi bencana. Iya, iya, iya. Oke, ada lagi Pak Irfan? Mungkin itu secara umum yang Ya. ingin saya diskusikan dan Oke, minta masukannya saja. sip, begitu. mantap. Untuk persiapan supervisi yang akan Oke, datang. oke. ya kan. Bismillah ya Pak Irfan, semoga Iya. yang direncanakan sesuai nanti pas pelaksanaannya dan Iya. anak-anak juga antusias terhadap pembelajaran yang sudah dengan desain. Oke, oke. Oke, Ya, oke. mungkin itu yang bisa saya minta saran dan diskusikan Oke. dengan saya. Oke, Saya akhiri oke. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Enda. Waalaikumsalam Pak Irfan. Ya, hari ini kita rencana pasca supervisi nggih Bu Enda Oh, kemarin ngoten. pertemuan hari Oke. Kamis. Pas ketepaan saya juga ada waktu Pak Irfan untuk Iya. pasca supervisi dari pembelajaran yang hari Kamis Kamis kemarin. Nah, kemarin gitu ya. Iya. Heeh. iya. Oke, gimana perasaannya Pak Irfan? Ih, alhamdulillah cukup puas pembelajaran Cukup puas, kemarin. ya. oke. Sebagian besar itu sesuai dengan apa yang saya skenariokan dengan anak-anak. Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan. Namun secara umum kalau kemarin saya menyampaikan skalanya itu 10, 10, insya Allah ini sudah 9,5 lah gitu kan. Masya Allah, mantap Alhamdulillah ini. gitu. Nggih, nggih. Terus menurut Pak Irfan, kalau tadi sudah menyampaikan dari rencana kemarin 10, sekarang sudah 9,5, berarti kan sudah sangat puas ya Pak Irfan Iya. ya. Apa yang diharapkan itu sudah sesuai gitu, Iya. tujuannya sudah tercapai gitu. Nah, menurut Pak Irfan, kelebihan Pak Irfan sendiri terkait dari pembelajaran yang sudah jenengan laksanakan kemarin, Ya. kira-kira apa? Salah satu kelebihannya karena memang ini adalah kegiatan pembelajaran yang memang melibatkan anak dalam beraktivitas. Jadi anak-anak alhamdulillah cukup antusias saja. Jadi di sana itu nampak sekali dari tim ahlinya pun itu antusias untuk bisa menyiapkan bagaimana simulasi itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian masyarakat itu pun karena di awal pembelajaran pertemuan yang 1-2 dan anak-anak yang menjadi tim ahli itu juga bisa memahamkan bahwa ini butuh untuk anak-anak. Jadi anak-anak juga perlu tahu upaya penyelamatan pada saat bencana. Jadi anak-anak itu merasa punya tanggung jawab bahwa saya harus tahu Iya, apa yang harus betul. dilakukan pada saat bencana. Iya, Nah itu menjadi modal anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Iya, betul Pak Irfan. Itu yang kemarin juga waktu saya ngikuti pembelajaran jenengan tuh merasakan kalau anak-anak terlibat itu seperti itu gitu ya. Iya. Mereka tuh sangat antusias gitu karena semua peran tuh mereka mainkan gitu. Iya, betul. Oke. Keren Pak Irfan. Iya. Terus Pak Irfan, menurut jenengan hal yang mungkin perlu jenengan tingkatkan lagi. Nah, iya kan pertama kan
yang namanya anak-anak kan itu kan memang di simulasinya kan itu kan saya pakai sirine tuh, itu kan pakai sirine dan anak-anak memang sudah merasakan oh ternyata saya udah serius mengerjakan dan saking seriusnya itu anak-anak itu sampai ada yang agak panik gitu kan, sampai cuma yang lain itu sudah pada saat di ruangan gempa bumi kan itu kan istilahnya SOP-nya kan itu kan menyelamatkan diri melindungi kepalanya masuk ke dalam kolong meja. Itu ada beberapa anak yang karena bingung apa yang harus dilakukan itu kan saya tanya itu bukan karena dia itu nggak memperhatikan informasi tapi karena dia itu panik mungkin ya itu kan kemudian cuma istighfar doang kayak itu astagfirullah kemudian setelah melihat diajak anak-anaknya teman-teman yang lain itu kemudian baru dia ikut masuk ke dalam kolong meja itu kan. Nah, kemudian yang kedua pada saat menuju ke tempat pertemuan assembling point yang itu menjadi titik kumpul di mana itu adalah area terbuka, itu ada anak-anak yang tidak mengetahui rutenya. Mungkin itu ada penjelasan yang mungkin kurang terlewat itu kan yang disampaikan oleh tim ahli, sehingga itu ada beberapa anak yang seharusnya itu langsung tangga sampingnya kelas itu langsung turun, namun dia itu masih mencari tangga yang lain. Seharusnya kan mencari tangga yang terdekat supaya bisa langsung segera menuju ke area yang terbuka. Nah, kemudian di situ menjadi salah satu poinnya ada ternyata ada informasi yang tidak tersampaikan secara utuh terhadap masyarakat gitu kan. Oke. Jadi karena mungkin mereka menjiwai banget gitu ya kalau ada bencana sehingga masih ditemukan beberapa anak yang panik kemudian mereka lupa mana jalur yang harus mereka lewati padahal sebelumnya sudah tim ahli itu sudah menyampaikan gitu ya Pak Irfan. Nah, dari temuan itu Pak Irfan kira-kira kedepannya kan ini masih kelompok 1 dan 2 ya. Betul. Pertemuan berikutnya kan masih ada kelompok 3, 4 sampai 7 gitu ya. Kira-kira untuk menghindari temuan-temuan hari ini Pak Irfan kemarin itu apa yang jangan siapkan? Mungkin ya hal ini juga sudah saya sampaikan kepada anak-anak ya pada saat penutupan kelas kemarin evaluasinya hal ini dan itu menjadi catatan bahwa nanti pertama tim ahli itu perlu istilahnya itu setelah menjelaskan itu ada kayak semacam tanya jawab yang memastikan anak-anak itu bisa memahami apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua untuk simulasi-simulasi yang ada simulasi-simulasi yang dilaksanakan ada evakuasinya itu anak-anak perlu ada sosialisasi lebih dulu. Sosialisasi lebih dulu yang harus dilakukan oleh anak-anak sehingga anak-anak bisa benar-benar paham, tahu yang nggak panik gitu kayak gitu kan. Ya itu poin pentingnya Pak Irfan. Kalau saya catat dari yang jenengan sampaikan dari tim ahli itu kalau tadi kan di pembelajaran kemarin memang anak-anak menyampaikan gitu ya, menyampaikan apa yang harus dilakukan saat ada bencana gitu ya. Nah mungkin di berikutnya seperti yang jenengan sampaikan tadi sosialisasi. Nah berarti tim ahli itu membuat suatu mitigasi bencana sebelum terjadi bencana, yaitu sosialisasi kebencanaan terhadap masyarakat itu tadi. Betul itu Pak Irfan. Itu mungkin yang kedepannya yang akan dilakukan di kelompok-kelompok berikutnya gitu ya Pak Irfan ya. Oke. Jadi tadi kalau misalnya temuannya anak-anak panik dan tidak tahu jalan evakuasi karena sudah benar-benar menjiwai ya kan. Nah, di pertemuan berikutnya nanti akan ada sosialisasi ke teman-temannya dari tim ahli gitu ya. Meskipun sebenarnya itu sudah sosialisasi ya Pak Irfan ya kemarin ya. Gitu. Tapi ya itu namanya juga dinamika di kelas betul. Oke. Terus Pak Irfan, tindak lanjut berikutnya pembelajaran berikutnya mungkin tidak hanya di pembelajaran mitigasi bencana. Kira-kira untuk memperbaiki pembelajaran kita atau untuk meningkatkan pembelajaran kita dari temuan-temuan saat ini apa yang akan Pak Irfan lakukan? Yang pasti pertama saya akan coba melakukan supaya pembelajaran ini bisa lebih baik. Otomatis pertama saya menyadari bahwa anak-anak itu bisa
apa namanya menerapkan model PBM ini jika anak-anak itu terlibat pada saat pembelajaran itu. Nah, jadi mungkin pertemuan selanjutnya nanti saya akan coba desain setiap pembelajaran supaya anak-anak itu benar-benar ya terlibat dalam pembelajaran. Iya, betul. Jadi karena kalau dari guru terhadap anak-anak kan itu kan bisa menjadi apa namanya agak bosan mungkin anak-anak dan itu malah betul. tidak mengena. Tapi kalau yang dari anak ke anak itu yang lebih mengena. Jadi itu yang akan saya lakukan lebih banyak mungkin ya, tapi tidak semuanya sih. Tapi Iya, di awal-awal sesuai mungkin juga, sesuai dengan disesuaikan. porsinya, porsinya. Di awal-awal mungkin saya hanya memberikan konsep materinya seperti apa, kemudian nanti pada poin materi utamanya itu ya anak-anak yang melakukan pembelajaran secara istilahnya rekan sejawat yang bisa mengajari kayak gitu. Iya, betul Pak Irfan. Mantap ini. Oke. Oke. Saya rasa itu Pak Irfan untuk pasca supervisinya, insya Allah secara utuh pembelajarannya memang seperti yang Pak Irfan sampaikan tadi. Dari pengamatan saya juga begitu, saya sepakat dengan Pak Irfan bahwa apa yang jenengan lakukan, yang dilakukan anak-anak juga kemarin itu sudah sesuai dengan rancangan atau desain pembelajaran yang jenengan siapkan pada saat pra juga itu. Kemudian anak-anak benar-benar sangat terlibat dan menjiwai, sampai tadi juga ada temuannya karena saking mereka menjiwai, mereka panik dengar sirine tuh mereka harus apa gitu kan ya. Betul. Nah, dan karena tadi terlihat ya dari yang jenengan sampaikan juga, dengan pembelajaran mereka dilibatkan penuh itu ternyata anak-anak itu sangat antusias ya Pak Irfan ya, sangat antusias sehingga tidak menemukan anak yang beraktivitas sendiri gitu. Terkadang kan kita menemukan ada anak yang mungkin masih ingin ngobrol dengan temannya atau mungkin mencari-cari waktu untuk gadgetnya gitu ya, meskipun gadgetnya dikumpulkan gitu ya. Tapi karena mereka tuh memiliki peran masing-masing dalam pembelajaran itu sehingga tidak ada waktu untuk itu. Mereka fokus. Mereka kalau misalnya dengar informasi bencana apa yang mereka lakukan, mereka sudah mikir gitu kan ya. Nah, seperti yang jenengan sampaikan juga ke depannya, mungkin dalam mendesain pembelajaran harus banyak-banyak melibatkan siswa gitu ya, sehingga biar anak-anak juga antusias dalam pembelajaran kita gitu ya. Dan ini juga pembelajaran juga buat saya Pak Irfan, nanti kalau saya mendesain pembelajaran juga harus seperti itu gitu. Peran siswa itu banyak dilibatkan gitu. Ya. Oke, gitu aja Pak Irfan. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Bu Endah. Semoga pembelajaran berikutnya juga seperti ini ya Pak Irfan ya. Jadi dalam bisa lebih baik lagi. Amin. Iya, nggih, matur nuwun. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.